Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Al-Haq, CGP Angkatan 9 Kabupaten Batang. Terima kasih kepada DRS Parlan sebagai fasilitator dan Ibu Dian Ekawati sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin jika dibawa dalam kegiatan pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh kepada tata aturan sekolah, patuh dengan tata aturan kelas. Jika melanggar maka akan mendapat hukuman. Tetapi dalam modul ini konsep disiplin positif yang dimaksud adalah membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Restitusi, pengertian dari restitusi yaitu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Berikut merupakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut merupakan segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas terdiri dari satu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke ide. Yang ketiga, membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kedua, validasi tindakan terdiri dari satu, guru akan bergeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif. Kedua, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan mempengaruhi hubungan murid. Yang ketiga, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan terdiri dari satu, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kedua, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Tiga, memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berikut kasus 1, yaitu pada hari Jumat Keisha tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstra wajib di sekolah untuk kelas 10. Keisha pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Keisha dipanggil Pak Firdaus untuk dimintai keterangan. Keisha, menurut ketua kelas kemarin hari Jumat kamu tidak ikut ekstra pramuka. Iya Pak, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi liburan ke Bandung. Wah, liburan ke Bandung pasti menyenangkan. Kenapa Firdaus tidak diajak? Nah, kira-kira kegiatan yang kamu lakukan tersebut sudah sesuai aturan belum? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan mana yang belum kamu lakukan? Tertib mengikuti kegiatan ekstra pramuka di sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar bisa menerapkan apa yang sudah kita yakini di sekolah ini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka terlebih dahulu jika tidak mengikuti ekstra pramuka Pak. Nah, kira-kira mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan ayah pergi liburan. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah, ya kan? Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Alhamdulillah baik, Pak Firdaus apresiasi kedisiplinan kamu.
Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan istirahat kembali. Terima kasih Pak Firdaus, permisi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha kelas 105 dari SMA Negeri 1 Gringsing. Sebelumnya, perasaan saya saat melakukan kesalahan dengan tidak ikut ekstra pramuka, takut dan malu jika dihukum. Tetapi setelah saya dipanggil wali kelas dengan mendapat arahan, saya mendapat solusi sehingga saya sadar dan akan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Kasus kedua, Kamis siang Pak Firdaus tidak bisa mengajar di kelas 105 karena harus mengikuti MGMP Geografi. Pak Firdaus pun memberikan tugas kepada siswa 105 agar kelas tidak kosong, namun Tani tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Hani tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Firdaus menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Sani. Kemudian Pak Firdaus pun memanggil Sani untuk klarifikasi. Berikut videonya. Selamat pagi Pak Firdaus. Selamat pagi Sani, silakan duduk. Kamu tahu kenapa Pak Firdaus panggil kamu ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Benar, ini berkaitan dengan tugas kamu. Kemarin kamu tidak mengerjakan tugas, padahal kamu kemarin masuk ya. Iya Pak, masuk, tetapi saya tidak menemukan tugas. Sani, semua orang pernah melakukan kesalahan, seperti Pak Firdaus juga. Kira-kira alasan apa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya semalam scroll Instagram sampai jam 11 malam. Akhirnya saya saat pelajaran di sekolah jadi mengantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita ya? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Pak. Keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak menemukan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Firdaus dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Pak Firdaus apresiasi tanggung jawab kamu. Sekarang kamu boleh istirahat dan kembali ke kelas. Terima kasih Pak Firdaus, permisi. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani dari kelas 105 SMA Negeri 1 Gringsing. Sebelumnya saya sangat takut tidak mengerjakan tugas dan malu jika terkena hukuman. Tetapi alhamdulillah dengan adanya penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh wali kelas, saya bisa diskusi untuk memperbaiki kesalahan dan akan berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Demikian video tugas modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.